Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah e-commerce program studi Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Nabila Aryani dengan NIM 210180175. Dan saya Juliana Sari dengan NIM 210180171. Dan saya Indah Medasari dengan NIM 210180153. Dan saya Tiara Minda Arifa dengan NIM 2101880. Dan saya Muhammad Putra dengan NIM 210180203. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis kejahatan carding dengan pasal 28 UU ITE tahun 2008 dengan kasus kejahatan pembobolan kartu kredit pada e-commerce. Pada dunia internet, memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai transaksi tanpa terbatas jarak dan waktu. Masyarakat Indonesia sekarang ini lebih tertarik untuk melakukan transaksi belanja secara online dengan memanfaatkan media elektronik yang ada melalui internet. Transaksi jual beli dalam dunia maya atau secara online ini lebih dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce merupakan suatu model bisnis modern dengan proses transfer, jual beli barang atau jasa, pertukaran produk servis, serta informasi yang dilakukan melalui media komputer dengan jaringan komputer. E-commerce memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan transaksi secara konvensional, di antaranya kemudahan untuk melakukan transaksi dengan tidak bertemu secara langsung atau dikenal dengan istilah non-face, atau pelaku bisnis tidak hadir secara fisik. Dan tidak diperlukannya kertas nota langsung atau dikenal dengan istilah non-site, transaksi tanpa adanya tanda tangan. Apa itu carding? Carding adalah salah satu bentuk penipuan di mana penipu akan mencuri nomor kartu kredit Anda dan memanfaatkannya untuk membeli gift card prabayar. Nantinya, kartu gift tersebut dijual kembali dengan tujuan mendapatkan uang. Carding artinya modus tindakan kejahatan dalam transaksi menggunakan kartu kredit seseorang. Setelah mengetahui nomor kartu kredit calon korban, kemudian pelaku dapat berbelanja online melalui kartu kredit curian tersebut. Pasal 28 UU ITE tahun 2008 berfokus pada penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam kasus carding, pelaku mungkin menyebarkan informasi palsu atau merugikan yang dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok tertentu, terutama kepada pelaku menggunakan kartu kredit milik orang lain secara ilegal. Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran informasi yang memiliki ancaman pidana maksimal 5 tahun atau lebih kepada orang lain. Dalam kasus carding, tindakan menggunakan data kartu kredit secara ilegal dapat dianggap sebagai informasi yang memiliki potensi ancaman pidana, terutama ketika digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pihak lain, di mana unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang diatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE di atas, ketentuan pidana dapat dilihat dalam pasal 45A ayat 1 diatur bahwa setiap orang yang memenuhi unsur pidana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kasus 1. Februari 2020 di kota Surabaya, SG, FD, dan MR berhasil dibekuk oleh anggota Submit V Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Kasus ini bermula di mana SG dan FD membuka usaha agen travel melalui Instagram. Sebelum pelanggan memesan, kedua tersangka ini meminta calon korbannya untuk mencari tahu harga tiket resmi di salah satu situs jual beli tiket perjalanan. Kemudian, kedua tersangka membeli tiket tersebut dari para pelaku carding, yaitu MR, dengan harga beli hanya sebesar 40% sampai 50% dari harga resmi. Kemudian dijual lagi kepada pelanggan seharga 70% sampai 75% dari harga resmi. Diketahui MR mendapatkan data kartu kredit milik orang lain secara ilegal melalui media sosial Facebook Messenger dengan harga data kartu kredit persatuannya sebesar Rp150.000 sampai dengan Rp200.000 saja. Data kartu kredit yang digunakan oleh MR adalah milik orang Jepang. Dari perbuatannya ini, para tersangka
mendapat keuntungan yang besar, di mana keuntungannya masing-masing untuk SG dan FD per bulan kurang lebih 10 juta rupiah. Sedangkan MR dengan keuntungan per bulan kurang lebih 20 juta rupiah. Kasus ini terjerat pasal 28 UU ITE tahun 2008 dengan alasan akses tanpa hak ke sistem elektronik, pasal 28 ayat 1 UU ITE. Jika tersangka menggunakan akses tanpa hak untuk mendapatkan data kartu kredit melalui media sosial seperti Facebook Messenger, hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 28 ayat 1. Pengaksesan tanpa izin terhadap sistem komputer atau elektronik merupakan tindakan yang melanggar UU ITE. Yang kedua, ada penyebaran informasi elektronik yang merugikan. Akses tanpa hak ke sistem elektronik, pasal 28 ayat 1 UU ITE. Jika tersangka menggunakan akses tanpa hak untuk mendapatkan data kartu kredit melalui media sosial seperti Facebook Messenger, hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 28 ayat 1. Pengaksesan tanpa izin terhadap sistem komputer atau elektronik merupakan tindakan yang melanggar UU ITE. Dan penyebaran informasi elektronik yang merugikan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Jika tersangka menyebarkan informasi elektronik yang merugikan melalui media sosial atau platform online terkait bisnis agen travel yang mereka jalankan, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan tindakan ilegal seperti carding, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pasal 28 ayat 2. Belakangan ini tengah marak kasus kejahatan keuangan seperti pembobolan kartu kredit. Modusnya mencuri dan menyalahgunakan data pribadi para korbannya. Seperti yang terjadi pada salah satu nasabah PT Bank BTPN yang kartu kredit jeniusnya diduga terkena pembobolan. Alam informasi yang dibagikan oleh nasabah melalui akun Twitter @yourlastnameis, dirinya mendapatkan tagihan senilai 22 juta atas transaksi yang tidak dirinya lakukan. Ia menerangkan bahwa dirinya mendapat notifikasi atas 2 transaksi kartu kredit jenius miliknya yang dilakukan di Amerika Serikat. Padahal nasabah tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan transaksi di luar negeri maupun sedang di luar negeri. Ia juga menceritakan bahwa tidak ada kode one-time password yang masuk sebelum pembobolan kartu kredit terjadi. Menanggapi hal tersebut, Communication dan Daya Head Bank BTPN, Andre Darussalam, menyatakan bahwa Jenius dan Visa tengah berkoordinasi dan menginvestigasi kejadian tersebut. Terkait hal ini, Jenius telah menghubungi nasabah untuk menyampaikan perkembangan laporannya. Jenius dari Bank BTPN menyayangkan kejadian yang dialami oleh nasabah Jenius terkait transaksi pada kartu kredit Jenius miliknya, ungkap Andre kepada kontan.co.id. Andre menjelaskan, selama proses investigasi berlangsung, Jenius tidak melakukan penagihan transaksi tersebut dan investigasi tetap berjalan tanpa menunggu hingga tagihan kartu kredit muncul. Jika dari hasil investigasi nasabah tidak terbukti melalui transaksi tersebut, Jenius akan melakukan pengembalian limit kartu kredit, katanya. Jenius juga mengingatkan agar nasabah selalu waspada terhadap berbagai modus kejahatan. Selain itu, Jenius mengimbau agar nasabah bertransaksi pada merchant yang mendukung pembayaran menggunakan sistem 3D Secure dari Visa sebab dilengkapi dengan OTP. Asal tahu saja, 3D Secure merupakan salah satu layanan dari Visa yang dikembangkan untuk melindungi data kartu kredit pada saat melakukan transaksi secara online. Sementara itu, Andi Nirwoto, Direktur IT dan Digital Bank BTPN menilai penyebab umum dalam kasus pembobolan kartu kredit dari luar negeri sedangkan nasabah berada di Indonesia adalah informasi data kartu nasabah yang dikuasai oleh pihak lain. Kemungkinan nomor kartu CVV dan expiration date dari nasabah didapatkan oleh pelaku melalui social engineering, skimming maupun serangan phishing. Warners dari nasabah untuk melindungi data pribadi seperti data kartu merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan keamanan data. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang praktik keamanan dapat membuat nasabah rentan terhadap serangan seperti social engineering, ujar Andi. Menurutnya, dalam case OTP tersebut ada banyak faktor yang dapat dilihat dari banyak sisi. Intinya, penting bagi bank dan nasabah untuk bekerja sama meningkatkan keamanan data dan transaksi.
Beberapa antisipasi yang telah dilakukan oleh BTN untuk meningkatkan keamanan data di era transaksi yang semakin digital, yakni pengembangan berlapis di front end maupun back end. Di antaranya penggunaan enkripsi, two-factor authentication, adopsi security dalam proses pengembangannya, dan didukung oleh tim monitoring cyber security. Selain itu, kata Andi kepada nasabah juga selalu diberikan tips dan awareness penggunaan transaksi digital yang aman. Ini disosialisasikan melalui website Bank BTN maupun sosial media Bank BTN. Juga disebut Andi telah melakukan berbagai pengembangan dan investasi sumber daya dan teknologi baru untuk mencegah pembobolan dana nasabah. Melalui pengembangan sistem keamanan jaringan untuk melindungi data nasabah dan mencegah akses yang tidak sah, pengembangan teknologi keamanan pada kartu kredit atau debit untuk mengurangi resiko penipuan termasuk penggunaan SIP EMV yang lebih aman. Selain itu, autentikasi dua faktor, tokenisasi transaksi modern, data inspiration, teknologi pembayaran near kontak yang aman, menggunakan algoritma dan teknologi pemantauan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan aktivitas yang tidak biasa. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan cyber security, Bank BTN juga telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan lembaga keamanan lainnya. Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau AKKI, Steve Marta, menilai secara umum kasus fraud bisa terjadi meskipun pemegang kartu ada di Indonesia. Penggunaan chip belum menyeluruh di seluruh dunia. Masih ada tempat yang masih menggunakan magnetic strip sehingga fraud masih bisa terjadi. Untuk menjaga keamanan tetap terjaga, pemegang kartu harus selalu menjaga keberadaan kartunya. Artinya harus selalu dalam pemilikan pemegang kartu dan jangan memberi PIN, kode OTP ataupun nomor di belakang kartu kepada siapapun, ucapnya. Menurut Heru, amannya saat ini untuk tidak menggunakan kartu kredit sembarangan, apalagi untuk belanja di suatu situs-situs yang tidak jelas. Lebih baik menggunakan metode pembayaran lain seperti e-wallet yang isinya bisa diatur untuk tidak besar-besar. Kalaupun harus menggunakan, pastikan aplikasi aman dan kalau website ada tanda kuncinya. Sistem keamanan bank juga ada yang kuat, ada yang lemah. Secara umum masih belum kuat sehingga sering bocor. Data diambil dan diserang hacker. Sektor keuangan apalagi perbankan jadi sasaran untuk para hacker karena ada data bernilai yang bisa dicuri. Kasus ini terjerat Pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008 dengan alasan yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat data diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan sistem keamanan. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mungkin dapat berkaitan dengan tindakan yang melibatkan akses tanpa hak terhadap informasi elektronik atau data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak yang diduga terlibat dalam pembobolan kartu kredit. Pertama, kesadaran akan keamanan data pribadi menjadi kunci utama dalam melindungi nasabah dari ancaman kejahatan keuangan transaksi online. Meskipun memberikan kenyamanan, membuka peluang luas bagi tindakan carding yang dapat merugikan individu secara finansial. Penerapan pasal 28 ayat 2 UU ITE menjadi relevan, khususnya dalam kasus akses tanpa izin terhadap informasi elektronik dan penyebaran informasi merugikan secara online. Selanjutnya, kerjasama antara bank dan otoritas keamanan sangat penting untuk meningkatkan sistem keamanan, menggunakan teknologi terkini, dan memberikan respon cepat terhadap insiden. Edukasi nasabah juga mendapat perhatian, terutama terkait praktik keamanan seperti penggunaan sistem 3D Secure dan kehati-hatian dalam bertransaksi online. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan finansial, seperti carding, menjadi landasan utama untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Teknologi keamanan perlu terus berkembang seiring evolusi. Metode kejahatan dan pentingnya pembaruan sistem keamanan bank menjadi aspek krusial dalam mengatasi tantangan ini.
Keseluruhan tantangan keamanan di era digital membutuhkan kolaborasi aktif antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai perlindungan yang optimal terhadap transaksi online.